Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Fiona Adika Siwi dengan NIM 20.0552.0119 dan teman saya Nurul Fatikah dengan NIM 20.0552.0133 yang akan mempresentasikan mengenai customer due diligence dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Tugas presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah audit internal bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai customer due diligence dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang pertama ada customer due diligence. CDD adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup verifikasi, identifikasi, dan juga pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank guna memastikan bahwa kegiatan transaksi sudah dilakukan sesuai dengan profil risiko calon nasabah, walk-in customer atau nasabah yang bersangkutan. Prosedur CDD yang harus dilakukan oleh pihak bank atau perusahaan adalah dengan cara melakukan hubungan bisnis dengan calon nasabah, melakukan hubungan bisnis dengan walk-in customer, meragukan kebenaran informasi yang diserahkan oleh nasabah, penerima kuasa atau beneficial owner, atau terdapat transaksi yang tidak wajar. Customer due diligence atau CDD adalah sebuah proses pengumpulan profil pelanggan serta informasi pelanggan yang dianggap relevan. Data-data inilah yang kemudian akan kembali dievaluasi, di mana tujuan CDD adalah demi mengetahui dari mana dan seperti apa penggunaan dari data tersebut. Jika ternyata ada risiko kemungkinan untuk terorisme atau pencucian uang, maka tentunya harus segera ditangani. Jika CDD selesai dilakukan dan tingkat risiko dari data sudah ditetapkan, maka perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan tingkat risiko pelanggaran akan ditentukan. Perusahaan juga akan memutuskan apakah melakukan kerjasama tingkat lanjut atau tidak. Mengapa CDD diperlukan? CDD harus dilakukan oleh sebuah institusi finansial, baik bank maupun perusahaan dalam beberapa situasi berikut ini. Yang pertama, menjalin hubungan bisnis baru. Perusahaan harus melakukan CDD sebelum melakukan kerjasama bisnis baru untuk memastikan bahwa konsumen dapat memenuhi profil risiko mereka dan tidak menggunakan identitas pribadi. Yang kedua, transaksi secara berkala. Beberapa transaksi berkala memerlukan adanya CDD, di mana proses ini mungkin melibatkan sejumlah uang dengan batasan tertentu atau entitas berisiko tinggi di luar negeri. Yang ketiga, adanya kecurigaan pencucian uang. Jika konsumen atau nasabah dicurigai atas pencucian uang atau membiayai terorisme, maka perusahaan wajib melakukan CDD. Yang keempat, dokumentasi yang meragukan. Apabila identifikasi dokumen yang diberikan oleh konsumen atau nasabah tidak cukup dan tidak dapat diandalkan, maka perusahaan harus mengimplementasikan CDD secara lebih mendalam. Tahapan pelaksanaan CDD adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, CDD dilakukan untuk mendapatkan informasi dan kebenaran dari data yang dibutuhkan.
Adapun proses tahapan CDD adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap identifikasi nasabah. Pada tahapan yang pertama ini, pihak bank atau perusahaan penyedia jasa keuangan atau PJK wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah sesuai dengan tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Identifikasi ini meliputi profil nasabah, usaha yang dimiliki, lokasi usaha, pendapatan, jumlah transaksi, struktur kepemilikan, serta berbagai informasi lainnya yang dapat menjadi indikator tingkat risiko nasabah. Yang kedua adalah tahapan verifikasi. Tahapan yang selanjutnya dari CDD adalah melakukan verifikasi atas informasi yang didapatkan dari calon nasabah melalui berbagai media, baik dari dokumen pendukung, pertemuan secara langsung oleh konsumen, maupun panggilan melalui sarana elektronik. Yang ketiga, tahap pengkinian atau pemantauan. Kemudian, PJK juga diwajibkan untuk melakukan pengkinian data dan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah, dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sejalan dengan aturan yang ditetapkan. Yang keempat, tahap tindak lanjut. Tahapan yang terakhir adalah tindak lanjut, di mana PJK dapat melanjutkan kerja sama atau hubungan usaha jika tidak ditemukan indikasi tindak pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme. Baliknya, jika PJK tidak dapat memberikan kebenaran identitas dan dokumen nasabah, maka PJK harus menolak dan membatalkan transaksi untuk menjalin kerjasama maupun hubungan usaha. Yang pertama ada pasal 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK. Penyedia jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Walk-in customer yang selanjutnya disingkat sebagai WIJ merupakan pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD yang sudah dijelaskan di awal tadi merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WIJ.
Uji tuntas lanjut atau Exchange Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan oleh PJK terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk PIP dan atau dalam area berisiko tinggi. Nasabah berisiko tinggi atau high risk customer adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang selanjutnya yaitu transaksi keuangan tunai. Transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang selanjutnya yaitu pasal 2. Yang pertama, PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu pasal 2. Yang pertama, PJK wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pendanaan pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi atau delivery channels. Yang kedua, PJK wajib untuk yang pertama mendokumentasikan penilaian risiko, yang kedua mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Yang ketiga, memungkinkan penilaian risiko secara berkala. Yang keempat, memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Yang ketiga yaitu penilaian risiko wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme secara nasional atau National Risk Assessment dan secara sektoral atau Sectoral Risk Assessment. Yang selanjutnya yaitu pasal 17. Yang pertama, dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Yang kedua, melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Yang kedua, PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Yang ketiga, proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Yang kedua, melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Yang kedua, PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Yang ketiga, proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga. Yang 3A, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Yang 3B, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah, dan verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor otentik. PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIJ yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. Dalam hal ini, calon nasabah atau WIJ bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang ketiga, dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tergolong sebagai PIP, maka prosedur yang ditetapkan adalah prosedur IDD. Dalam hal tersebut, perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIJ dengan pemilik manfaat atau beneficial owner, penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam hal calon nasabah atau WIJ bukan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIJ yang merupakan perseorangan atau natural person, identifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa yang A. Informasi dan dokumen identitas yang memuat yang pertama, nama lengkap termasuk yang kedua, nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain. Yang keempat, tempat tinggal dan tanggal lahir. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja. Yang kedelapan, jenis kelamin. Dan yang kesembilan, status perkawinan. Yang B, sumber dana, penghasilan rata-rata per tahun, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan, hubungan hukum antar calon nasabah atau WIJ dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.
Pernyataan dari calon nasabah atau WIJ mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIJ yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dari korporasi yang dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud, dan anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat atau beneficial owner dari perusahaan terbuka tersebut. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIJ yang merupakan perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa yang A. Identitas penitip harta atau settlor, yang B. Identitas penerima dan pengelola harta, yang C. Identitas penjamin, yang D. Identitas penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan yang E. Orang perseorangan yang mengendalikan trust. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIJ perikatan lainnya atau legal arrangement dalam bentuk lainnya berupa identitas orang perseorangan atau natural person yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan jika ada yang mengendalikan korporasi atau legal arrangement melalui bentuk lain. Yang 3A, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Yang 3B, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah, dan verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. Yang selanjutnya yaitu pasal 27. Yang pertama, PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIJ yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. Dalam hal ini, calon nasabah atau WIJ bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner.
Yang ketiga, dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tergolong sebagai BIP, maka prosedur yang ditetapkan adalah prosedur IDD. Dalam hal tersebut, perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIJ dengan pemilik manfaat atau beneficial owner, penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada pasal 28. Dalam hal calon nasabah atau WIJ bukan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIJ yang merupakan perseorangan atau natural person, identifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa yang A. Informasi dan dokumen identitas yang memuat yang pertama, nama lengkap termasuk yang kedua, nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain. Yang keempat, tempat tinggal dan tanggal lahir. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja. Yang kedelapan, jenis kelamin. Dan yang kesembilan, status perkawinan. Yang B, sumber dana, penghasilan rata-rata per tahun, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan, hubungan hukum antar calon nasabah atau WIJ dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Pernyataan dari calon nasabah atau WIJ mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIJ yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dari korporasi yang dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud dan anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat atau beneficial owner dari perusahaan terbuka tersebut. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIJ yang merupakan perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa yang A. Identitas penitip harta atau settlor. Yang B. Identitas penerima dan pengelola harta. Yang C. Identitas penjamin. Yang D. Identitas penerima manfaat atau kelas penerima manfaat. Dan yang E. Orang perseorangan yang mengendalikan trust. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon
Nasabah atau WIJ perikatan lainnya atau legal arrangement dalam bentuk lainnya berupa identitas orang perseorangan atau natural person yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan jika ada yang mengendalikan korporasi atau legal arrangement melalui bentuk lain. Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 7, PJK dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 7, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. Dalam hal calon nasabah atau WIJ merupakan PJK lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat atau beneficial owner. Dokumen mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah atau WIJ. Dalam hal calon nasabah atau WIJ merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan peraturan OJK ini yang mewakili pemilik manfaat atau beneficial owner, maka dokumen mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas pemilik manfaat atau beneficial owner telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 10 yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK ini. PJK dimaksud wajib menerapkan program APU PPT berdasarkan peraturan OJK ini. Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat atau beneficial owner, PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah atau WIJ. Yang selanjutnya yaitu pasal 29. Kewajiban penyampaian dokumen dan atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak berlaku bagi pemilik manfaat atau beneficial owner berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, perusahaan publik atau emiten. Yang selanjutnya yaitu pasal 30. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan
Apakah calon nasabah, nasabah dan pemilik manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi? Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dapat dilihat dari latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi. Transaksi tidak sesuai dengan profil, termasuk dalam kategori BIP, bidang usaha calon nasabah, nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi. Negara atau teritori asal, domisili atau dilakukannya transaksi calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat atau WIC termasuk negara berisiko tinggi. Tercantumnya calon nasabah, nasabah pemilik manfaat atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah, nasabah pemilik manfaat atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya yaitu pasal 36. Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high customer countries yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan. PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Selanjutnya yaitu pasal 42. PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha calon nasabah dan atau melaksanakan transaksi dengan WIC. Dalam hal calon nasabah atau WIC A tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. Yang B, diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Yang C, menyampaikan informasi yang diragukan kebenaran. D, berbentuk sel bank atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank dan atau E, terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal A. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertentu. B. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dan atau C. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah dan atau WIC dan pemilik manfaat beneficial owner. Dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan
kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C. PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. PJK wajib melaporkan calon nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening yang diberitahukan kepada nasabah. Selanjutnya, pasal 46. PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang berbeda. Selanjutnya, pasal 46. PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. Dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
PJK wajib melaporkannya sebagaimana laporan transaksi keuangan mencurigakan. PJK dilarang menyediakan, memberikan, dan meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selanjutnya yaitu Pasal 51. Yang pertama, bank wajib yang melakukan kegiatan transfer dana baik di wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Bank pengirim wajib 1. Memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan atau nasabah WIC penerima. Paling sedikit meliputi A. Nama nasabah atau WIC pengirim, B. Nomor rekening nasabah pengirim, C. Alat nasabah atau WIC pengirim, D. Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau WIC pengirim. E. Sumber dana nasabah atau WIC pengirim. F. Nama nasabah atau WIC penerima. G. Nomor rekening nasabah penerima. H. Alamat WIC penerima. I. Jumlah uang dan jenis mata uang. Dan J. Tanggal transaksi. 2. Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerus atau bank penerima. Dan 3. Menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. Bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. Dan bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A, angka 1. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari serta berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan menata usahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penata usahaan dokumen dalam peraturan OJK ini.
PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. Dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PJK wajib melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pasal 54. Dalam hal informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1 tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana. Dalam hal bank penerus menerima permintaan transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi bagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1, bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan straight-through processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Dalam hal menerima perintah transfer dari bank pengirim atau bank penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1,
bank penerima wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilakukan. Dalam hal bank penerus dan atau bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1, bank penerus atau bank penerima dapat A. Melaksanakan transfer dana. B. Menolak untuk melaksanakan transfer dana. Atau C. Menunda transaksi transfer dana disertai dengan tindak lanjut yang memadai. Dalam menemukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bank penerus dan atau bank penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko. Selanjutnya yaitu pasal 56. PJK wajib menatausahakan A. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau IC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak 1. Berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau IC, atau 2. Ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. B. Dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi A. Identitas nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya. B. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang telah dilakukan. Dan D. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PJK wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditata usahakan serta mungkin segera mungkin dan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan atau otoritas lain yang berwenang. Pasal 62. PJK wajib menyampaikan kepada OJK A. Action Plan penerapan program APMU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. B. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APMU dan PPT
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini. Dan C. Laporan rencana kegiatan pengkinian dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 huruf B disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Dan D. Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 huruf C disampaikan tiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya. Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan, dan prosedur penerapan program AKU dan PPT, di laporan rencana kegiatan pengkinian data yang telah disampaikan kepada OJK, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C. OJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 hari sejak perubahan dilakukan. Kewajiban OJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Pasal 65 PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan pelaporan dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, BPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajemen investasi, atau B. sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan pelaporan dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK berupa BBR, BBRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan piawang asuransi, perusahaan perkedean, dan PMV. LKM dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pasal 66. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. Selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan atau teguran tertulis, B. Denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, C. Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, D. Pembatasan kegiatan usaha tertentu, E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. F.
pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota korporasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK. Dan atau D. Pencantuman anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Pegawai BJK pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf D dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dapat dikenai secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sampai dengan huruf D. 3A. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan paling banyak sebesar 5 miliar rupiah bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar 15 miliar rupiah bagi perusahaan. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada publik atau masyarakat. Pasal 67. OJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan BPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai peraturan OJK ini paling lambat 6 bulan sejak peraturan OJK ini diundangkan. Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 tahun terhitung sejak peraturan OJK ini digunakan. OJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan BPT di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan OJK nomor 12 BOJK 01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU dan BPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 peraturan OJK ini. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Maaf apabila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.